إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Puji syukur alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa mengamalkan amalan saleh, bertafaqquh fid din, hadir di majlisul iman, taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menikmati taman surga yang sungguhnya hari kiamat kelak. Allahumma amin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Di sini kita akan membahas satu tema yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan babun idza lam yakunil islamu 'ala al-haqiqati wa kana 'ala al-istislami aw al-khawfi min al-qatl. Di sini di bab ini akan dibahas oleh beliau rahimahullah bahwa Islam di mata Allah, Islam hambanya di mata Allah itu ada dua, ya. Ada yang hakiki dan ada yang zahir. Itulah pentingnya kita belajar Islam ini pertama kali adalah untuk diri kita sendiri, jujur belajar agama ini untuk diri sendiri. Karena hari kiamat semuanya orang tidak ada yang mikirin orang lain, mikirin dirinya sendiri selamat atau tidak. Sampai para nabi di ujung sirat semua mengatakan Allahumma sallim sallim. Semua orang mengatakan pada hari kiamat nafsi nafsi. Saya memperhatikan, masih mikirin diri saya sendiri, tidak sempat mikirin orang lain. Nah, di dunia ini kita banyak mikir orang lain, tidak sempat mikirin diri sendiri. Islam orang dipikirkan, Islam diri sendiri tidak tahu seperti apa. Maka dalam pembahasan ini mari kita mendengarkan bagaimana ulama kita memahami dalil, baik itu hadis atau Quran, kalam Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Bukhari, apabila Islam bukan makna yang sebenarnya, tapi dia hanya makna zahir, Islam seseorang itu di maknanya ini apabila keislaman seorang itu bukan Islam yang sebenarnya, bukan Islam yang hakiki. Akan tetapi Islamnya itu bermakna al-istislam, sekedar penyerahan secara zahir. Dia melakukan istislam minal khaufi, ya, karena dia hanya takut dibunuh oleh kaum muslimin. Nah, ini tentunya di zaman Nabi nampak jelas ya, terjemah atau judul ini bisa kita lihat di zaman Nabi bahwa orang yang masuk Islam ada yang memang hakiki benar-benar ingin menyelamatkan dirinya, ada yang masuk Islam karena takut dibunuh oleh kaum muslimin karena mereka punya negara saat itu. Jadi yang tidak masuk Islam ya diperangi. Makanya di Madinah yang tidak muslim yang melakukan apa? Melakukan perdamaian dengan kaum muslimin. Nah, orang munafik melakukan istislam, penyerahan secara zahir supaya dianggap orang muslim. Dari bab ini atau dari kalimat yang diungkap oleh Imam Bukhari ini langsung bisa kita pahami bahwa Islam di mata Allah itu ada dua. Ada Islamnya itu hakiki, ada Islam seorang hamba itu hanya zahir. Orang yang Islamnya hakiki ini, itulah Islam yang akan menyelamatkan seorang hamba nanti dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang Islamnya secara zahir sama sekali tidak akan bisa menyelamatkan
dari azab Allah Subhanahu wa taala, kainan man kan, siapapun dia. Kenapa kita harus tahu Islam hakiki dan Islam zahir? Islam zahir itu hanya bermanfaat di dunia. Islam zahir itu hanya bermanfaat di dunia. Jadi Islam, kita memandang agama orang, kita sebagai manusia, sebagai hamba ini memandang agama orang lain, tugas kita cuma satu, yaitu mengetahui Islam dia secara zahir. Islam hakiki dia tidak ada siapapun yang tahu, tidak ada seorang pun yang tahu. Kita semua tidak tahu keislaman seorang itu apakah hakiki atau tidak. Tugas kita hanya Islam zahir saja. Islam zahir. Perkara nanti batinnya, Islamnya hakiki di mata Allah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak boleh seorang menghukumi orang lain itu posisinya nanti di hari kiamat. Tidak ada. Itu sudah dijelaskan oleh para ulama rahimahullah. At-tazkiyah, ya, tazkiyah pensucian atau rekomendasi mutlak milik Allah untuk hari kiamat. Tidak boleh seorang mengatakan si fulan ahli surga, si fulan ahli neraka, tidak boleh. Haram hukumnya. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan si fulan ahli surga, itu kita sudah menentukan posisi dia hari kiamat. Ketika kita mengatakan si fulan ahli neraka, itu sudah memposisikan dia hari kiamat di neraka. Sementara hari kiamat hal yang gaib. Itu terkait dengan Islam dia hakiki atau bukan. Dan itu bukan urusan kita. Makanya ulama rahimahullah, Nabi mengajarkan, kalau memang kita la budda harus memuji seorang, maka kita mengatakan ahsibuhu kadzalika wala uzakki 'ala Allahi ahad. Kalau memang kita mau memuji seorang karena kesolehannya sulit untuk kita mengatakan dia bukan orang soleh, maka kita mengatakan kalimat yang lebih aman di hadapan Allah. Kita mengatakan menurut penilaian saya dia orang baik, dan saya tidak memberikan kesucian atau rekomendasi untuk siapapun, karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Imam Bukhari di sini dia akan membahas tentang Islam di mata Allah, bukan Islam di mata manusia. Ya, Islam di mata Allah. Nah, Islam yang seperti inilah yang harus kita pelajari. Islam hakiki. Ya, Islam hakiki. Karena Islam yang seperti ini yang akan membuat seorang selamat pada hari kiamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini Islam seperti ini kita pelajari untuk diri kita dulu. Ya, untuk diri kita. Untuk orang lain biarkan dia yang mempelajari agamanya. Kemudian ini juga dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa Islam hakiki ini yang menentukan nanti adalah Allah Subhanahu wa taala di akhir hidup kita. Apakah kita diakui sebagai seorang hamba saat kita menghembuskan nafas terakhir? Apakah syarat Islam hakiki ini sudah terwujud pada diri kita atau tidak? Itu bukan manusia yang menilai, tapi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW di hadis syafaat yang panjang, diperintahkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat untuk datang ke neraka untuk mengeluarkan sebagian orang yang beriman di dalam neraka. Dikeluarkanlah oleh Nabi sebagian, kemudian Nabi menghadap Allah. Kemudian Allah merintahkan lagi, sana lagi kembali, kata Allah. Kembali lagi Rasulullah, dia keluarkan sebagian orang yang beriman yang masih ada di dalam neraka. Sampai ketiga kalinya, maka Nabi lapor lagi sama Allah. Setelah 3 kali dia datang, mengeluarkan sekelompok orang beriman dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, ini syafaat ya. Maka beliau diperintahkan lagi oleh Allah untuk kembali. Kata Allah, kembali lagi, cari orang beriman yang ada di dalam neraka. Di situ ada kalimat yang diungkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, ya Rabb, la yabqa fin nari illa man habasahul Quran. Ya Allah, tidak ada lagi yang tersisa di dalam neraka kecuali yang ditahan oleh Al-Quran. Siapa mereka yang ditahan oleh Al-Quran? Kata Imam Bukhari rahimahullah, orang yang wafat Al-Quran menilai dia bukan orang beriman, Islamnya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan. Makanya kita belajar Islam ini yang serius, yang sungguhnya untuk diri kita. Adapun mempelajari Islam secara zahir itu ada juga manfaatnya. Kita masuk Islam secara zahir saja misalkan, yang penting Islam. Ya, bermanfaat, tapi di dunia. Di dunia. Kita kalau orang mengucapkan syahadat,
Secara zahir dia melaksanakan sholat, tapi hakikat batinnya itu sebenarnya bukan Islam, bukan Muslim dia. Maka bermanfaat di dunia. Satu, nanti dia akan diperlakukan sebagai seorang Muslim oleh orang Muslim yang lain. Ya, saat dia nanti tiba saatnya mengeluarkan zakat, dia kalau orang miskin berhak untuk dapat zakat. Karena orang miskin, orang Muslim. Karena zakat itu diambil dari orang kaya di kalangan orang beriman dan dikembalikan kepada orang miskin sebagaimana hadis Muad. Tapi kalau dia orang kafir, maka dia tidak boleh dikasih harta zakat. Kalau nanti dia wafat, ya akan diurus jenazahnya seperti orang Muslim yang lain, dimandikan, disolatkan, didoakan, dan dikubur di kuburan kaum muslimin. Tapi kalau dia tidak masuk Islam, maka nanti dia tidak akan dimandikan jenazahnya dan tidak akan disolatkan, tidak akan didoakan, kemudian tidak akan dikubur di kuburan kaum muslimin karena haram hukumnya ya di dalam Islam. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, tugas kita ini menilai Islam orang lain itu Islam zahir saja. Islam zahir. Maka Umar radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah, beliau mengatakan kepada seluruh para sahabat dengan ungkapan seperti, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inqata'al wahyu. Wahyu sekarang sudah terputus. Jadi tidak ada yang tahu lagi hakikat seseorang di antara kalian. Islamnya seperti apa, itu hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka kata Umar bin Khattab, na'khudhukum bidzawahir. Kami sebagai manusia biasa akan menilai kalian secara zahir saja. Barang siapa yang menampakkan keislamannya, kata Umar bin Khattab, kami hukumi dia sebagai orang muslim. Barang siapa yang menampakkan perbuatan yang berindikasi kuat dia keluar dari agama, kami hukumi dia seperti itu. Amma as-sarair fa ilallah. Adapun batin dia nanti hukuman apa, keputusan kami benar atau tidak, itu nanti ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada orang yang tidak bisa dihukumi oleh para sahabat secara zahir, ditegur oleh Nabi. Salah satu contohnya misalkan perang Badar. Ya, orang yang ikut perang Badar. Hatib bin Abi Balta'ah ini, beliau kisahnya masyhur. Ketika dia membocorkan rahasia Rasulullah untuk melakukan penyerangan kepada Mekah pada tahun ke-8 Hijri. Sementara Nabi menghimbau kepada para sahabat untuk dirahasiakan. Akhirnya dia bocorkan karena ingin menyelamatkan keluarganya di sana. Akhirnya datang wahyu. Allah dikasih tahu oleh Nabi dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala kalau si fulan melakukan ini dan itu. Akhirnya dipanggil Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Kemudian kata Nabi, ya Hatib, ma hadza? Hatib, apa ini yang kamu lakukan? Hatib langsung mengatakan, ya Rasulullah, saya melakukan ini bukan karena kekufuran. Umar langsung mau menebas lehernya. Karena dianggap kafir, sudah keluar dari agama. Nah, karena secara zahir ini perbuatan Hatib ini kekufuran. Tapi apa kata Nabi? Jangan. Dia ini ikut perang Badar. Allah sudah mengampuni semua ahli Badar. Sahabat tidak tahu. Tapi Nabi dikasih tahu oleh Allah hukum yang sebenarnya tentang ahli Badar. Makanya Umar pun diam. Nah, ini di zaman Nabi ada wahyu yang turun untuk apa? Mengetahui hakikat seseorang, Islamnya seperti apa. Tapi di zaman Umar wahyu sudah terputus. Umar mengatakan batin kalian, Islam kalian ini hakiki atau tidak, itu Allah yang ngatur. Cuman kami sebagai manusia biasa akan menghukumi kalian secara zahir saja. Kalau orang mengucapkan syahadat berarti muslim. Jadi jangan dicari tahu, jangan-jangan ini enggak, itu urusan dia nanti sama Allah. Ya, antara Islamnya itu hakiki atau tidak, itu Allah yang nanti akan menentukan hari kiamat. Kita hanya menghukumi seseorang secara zahir. Cuman yang terpenting bagi kita itu adalah bukan penilaian orang, tapi bagaimana kita dinilai Islam kita ini hakiki oleh Allah, bukan orang. Nanti di sini akan kita ambil pelajaran bagaimana seorang sahabat penilaiannya ditegur oleh Nabi tentang keislaman orang lain. Ya. Maka Imam Bukhari mengatakan di sini, apabila Islam seseorang itu Islam yang hakiki, apabila Islam seorang itu bukan Islam yang sebenarnya yang akan menyelamatkan dia dari azab Allah, akan tetapi Islam secara zahir. Dia masuk Islam salah satu diantaranya karena takut.
takut kepada kaum muslimin. Dan semuanya itu ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Semuanya ada dalilnya. Orang yang Islamnya zahir ada dalilnya dalam Al-Quran. Memang ada orang yang masuk Islam secara zahir saja ada dalam Al-Quran. Dan ini tidak mungkin selamat hari kiamat. Dan ada orang yang Islamnya itu Islam hakiki. Islam yang akan menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Bukhari rahimahullah taala, liqaulihi taala, karena firman Allah taala. Ini dalil menurut Imam Bukhari rahimahullah. Ini ayat dalil tentang adanya Islam secara zahir, bukan Islam yang secara hakiki. Yaitu firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ketika sekelompok Arab Badui masuk Islam, mereka mengatakan qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui mengatakan kami sudah beriman, amanna. Kata Allah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman. Tapi katakanlah kepada mereka, ucapkan aslamna, kami masuk Islam. Jangan bilang amanna. Jangan bilang kami sudah beriman. Ditegur oleh Allah, tapi ucapkan kalimat yang tepat, aslamna. Kami sudah masuk Islam karena sudah bersyahadat. Karena iman itu Islamnya Islam hakiki. Ya, Islam hakiki. Kemudian di lanjutan ayatnya Allah menyebutkan walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Di sini mungkin perlu kita garis bawahi antara Imam Bukhari sama Ibnu Rajab sama-sama ulama Ahlus Sunnah itu memahami ayat ini sedikit berbeda ya. Karena di situ ada kalimat lamma. Kalimat lamma itu ini mungkin sedikit ke bahasa. Karena kalimat lamma sama lam itu beda maknanya. Ya. Contoh misalkan kalau orang Arab mengatakan kita ditanya sama orang Arab apakah sudah makan sementara kita belum makan. Kalau kita belum makan dan kita tidak tahu kapan nanti mau makan, kita bilang lam akul, aku belum makan. Tapi kalau kita ditanya apakah sudah makan atau belum, dan kita memang belum makan, tapi kita sudah tahu bahwa sebentar lagi kita akan makan, mungkin lagi 2 menit lagi masih dipersiapkan makanannya, maka orang Arab akan mengatakan lamma akul, saya belum makan tapi sebentar lagi maknanya itu. Ya. Nah di sini kalimat lamma ini dipahami oleh Ibnu Rajab bahwa Arab Badui yang masuk Islam itu dikabarkan oleh Allah mereka imannya masih tipis, masih berproses gitu. Masih berproses, sebentar lagi akan kuat imannya. Karena imannya masih tipis, tidak layak mereka mengatakan kami orang beriman. Maka diajar oleh Allah, katakan kalimat aslamna, kami masuk Islam. Karena Islamnya masih tipis. Tapi akan berproses, kabar gembira dari Allah, bahwa mereka sebentar lagi imannya akan kuat. Akan kuat. Tapi Imam Bukhari memahami makna yang lain. Kata beliau, tidak. Ini mereka, orang Arab Badui ini orang munafik. Jadi, ditegur langsung oleh Allah, iman mereka itu bukan iman yang hakiki, bukan Islam yang hakiki, tapi Islam yang zahir. Maka Allah mengajarkan mereka suruh mengatakan aslamna. Kenapa aslamna? Karena mereka sudah bersyahadat. Ya kalau orang sudah bersyahadat mau kita hukumi apa? Tidak mungkin kita hukumi kafir secara zahir. Dia sudah muslim. Perkara nanti Islamnya hakiki atau tidak itu urusan Allah. Cuman karena masalah wahyu Allah tahu bahwa dia ini benar-benar masuk Islam atau tidak, maka Allah kabarkan kepada Nabi untuk mengucapkan aslam. Jadi kita akan membahas ini sesuai dengan yang dipahami oleh Imam Bukhari bahwa mereka ini masuk Islam bukan karena Islam yang hakiki. Maka Imam Bukhari mengatakan fa in kana 'alal haqiqati, kalau Islam yang dimaksud Islam yang hakiki itu adalah firman Allah, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah dari seorang hamba hari kiamat yaitu agama Islam. Apa bedanya aslamna sama Islam? Asal katanya sama, Islam. Ya, cuman Islam dalam surah Al-Hujurat dengan Islam di dalam surah Al-Imran ini beda. Islam di sana itu Islam secara zahir, Islam di sini Islam secara hakiki. Nah, Islam yang hakiki inilah yang harus kita pelajari. Makanya kenapa ulama rahimahullah la ilaha illallah itu ada syaratnya, harus dipenuhi. Apakah ini untuk menghukumi orang? Tidak. Karena ada itu. Di antaranya al-yaqin. Kita harus yakin dengan la ilaha illallah.
Kalau orang itu tidak yakin dengan la ilaha illallah, apakah kita kafirkan? Tidak boleh, karena itu hukum masalah batin. Kita tidak tahu. Ya. Ulama itu menjelaskan syarat la ilaha illallah untuk diri sendiri, supaya kita tahu Islam yang sebenarnya yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Islam penilaian orang. Penilaian manusia itu tidak akan merubah nasib kita hari kiamat. Orang mengatakan kita bukan orang muslim, kalau Allah mengatakan kita muslim pasti muslim. Orang mengatakan kita orang hebat, orang muslim, kalau Allah mengatakan kita bukan muslim pasti tidak muslim. Ya. Nah, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menghimbau kepada kita semua, mengajarkan bahwa kita ini harus belajar Islam yang hakiki, supaya bukan selamat di dunia tapi juga selamat pada hari kiamat di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan hadis, ini hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'dun jalis. Dia pernah Nabi itu bagi-bagi harta rampasan, tidak semua sahabat dikasih. Ada satu sahabat dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu sahabat ditinggal, tidak dikasih. Saat itu lagi duduk memperhatikan. Akhirnya dia melihat dengan penuh tanda tanya. Ini kenapa si fulan dikasih oleh Nabi, si fulan tidak dikasih? Akhirnya saat mendekat, ya, menemui Nabi SAW, kemudian beliau mengatakan, wa huwa a'jabuhum ilayya. Sementara orang yang tidak dikasih itu oleh Nabi harta rampasan, itu menurut saya, kata Sa'ad. Nah, ini pelajaran bagi kita. Orang yang tidak dikasih harta oleh Nabi, menurut saya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, itu adalah orang yang paling kuat imannya dari sekian mereka yang dikasih harta rampasan itu. Karena menurut Sa'ad, ini yang dinilai oleh Sa'ad, bahwa orang yang dikasih oleh Nabi itu orang yang kuat imannya. Orang yang tidak dikasih harta, orang yang bermasalah. Sehingga Sa'ad menurut penilaian dia, mereka-mereka ini dikasih, sementara satu orang tidak dikasih oleh Nabi. Sementara orang ini menurut saya, kata Sa'ad, itu orang yang paling kuat imannya dari mereka yang dikasih harta. Kata Sa'ad kemudian, faqultu ya Rasulullah. Akhirnya Sa'ad dia tidak sabar untuk apa? Untuk memperjelas kepada Nabi apa yang dia tahu. Dia tidak sabar. Beliau mengatakan, ma'laka an fulanin. Si fulan kenapa tidak dikasih ya Rasulullah? Kenapa si fulan tidak dikasih? Kata saya, wallahi inni la arahu mu'minan. Nah, di sini saat kesalahannya. Beliau mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, saya menilai dia orang beriman. Apa masalahnya tidak dikasih? Saat itu bersumpah dia. Ini sahabat. Saat ini termasuk orang yang mustajabud dakwah, orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang membebaskan kota Irak, negara Irak, Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau bersumpah. Biasanya kalau orang mustajabud dakwah, kalau bersumpah itu dikabulkan biasanya, ya. Beliau mengatakan, wallahi inni la arahu mu'minan. Demi Allah, orang yang kamu tidak kasih itu imannya lebih kuat menurut saya ya Rasulullah. Kenapa tidak kamu kasih? Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi menjawab pertanyaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, faqala awa musliman. Kata Nabi, awa musliman. Karena muat saat mengatakan dia beriman, mukmin. Kata Nabi, awa musliman. Kenapa kamu tidak mengucapkan dia muslim? Akhirnya kata Sa'ad, fasaqattu qalilan. Aku pun diam sejenak. Dia tidak berani ngomong. Cuma dia masih bergejolak di dalam hatinya. Dia bergejolak di dalam hatinya, thumma ghalabani ma a'lamu minhu. Kemudian aku tidak sabar. Padahal sudah ditegur sama Nabi. Jangan ucapkan mukminan, musliman. Akhirnya saya diam sejenak. Kemudian saya tidak sabar. Karena yang saya tahu dari orang itu tidak ada masalah imannya. Masya Allah ya, ini sahabat. Sahabat menilai sahabat yang lain bahwa Islamnya tidak bermasalah. Tapi kenapa ditegur oleh Nabi? Sampai beliau mengatakan, thumma ghalabani ma a'lamu minhu. Karena saya tidak sabar, setahu saya tidak ada masalah orang itu. Kenapa harus disebut muslim?
Ya, orang mukmin, ini sahabat. Gimana dengan kita? Ya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, fa'udtu limaqalati. Akhirnya saya kembali menemui Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, malaka an fulan?" Ya Rasulullah, kamu ada apa dengan si fulan? Ada apa dengan agama dia? Kok tidak dikasih? Fa wallahi inni la arahu mu'minan. Diulang lagi sama Sa'ad. Demi Allah ya Rasulullah, dia itu orang beriman. Kata Nabi, aw musliman. Kenapa kamu tidak bilang dia orang muslim? Ya. Seharusnya kan di zaman Nabi kalau Nabi mengatakan muslim, berarti makna muslim sama iman itu beda saat itu. Karena Nabi berbicara masalah hakikat, bukan secara zahir. Bukan secara zahir. Dan Nabi tahu. Kenapa? Karena ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang tersebut. Maka Nabi ngasih pelajaran kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia bersumpah kemudian mengatakan, memastikan bahwa orang itu orang beriman. Kata Nabi, "Oh musliman, kenapa kamu tidak bilang dia orang muslim?" Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, fasaqattu qalilan. Kemudian aku pun berhenti sejenak. Maka beliau ketika berhenti, beliau mengatakan, "Tsumma ghalabani ma a'lamu minhu." Kemudian saya tidak sabar, bergejolak terus di dalam batinnya, karena setahu saya orang itu tidak ada masalahnya. Fa'udtu limaqalati, kemudian saya kembali menemui Nabi SAW. Dia ulangi hal yang sama. Ya, dia ulangi hal yang sama. Wallahi ya Rasulullah inni la arahu mu'minan. Ya Rasulullah, demi Allah dia itu orang beriman. Kata Nabi, "Oh musliman, kenapa kamu tidak mengatakan dia muslim?" Ini Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memahami bahwa orang ini keislamannya secara zahir diterima karena dia sudah bersyahadat. Tapi Islam secara hakiki yang bermakna iman, yang itu yang dimaksud oleh Sa'ad, itu yang tidak diterima. Tidak diterima pada diri orang tersebut. Loh, kok bisa Nabi tahu? Kalau Nabi tahu, kenapa dibimbing wahyu? Rasulullah itu ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mengetahui si fulan ini bidzat, ya, si fulan ini secara khusus dikabarkan oleh Allah menurut Imam Bukhari bahwa dia bukan orang muslim secara hakiki. Tapi secara zahir ya dia muslim. Maka Nabi mengajarkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Aw musliman." Jangan ucapkan beriman, tapi ucapkan untuk orang ini muslim, untuk orang ini muslim katanya. Kalau muslim tidak ada masalah. Karena orang munafik muslim, ya, tapi mukmin tidak. Karena mukmin ini hakiki dia, Islam yang hakiki. Sekalipun secara sudah menjadi kebiasaan dikeluarkan kalimat mukmin untuk semua orang, tapi hakikatnya di dalam agama kita itu mukmin ini untuk hakiki. Makanya orang yang paling selamat itu istilah muslim. Ya, muslim ini mau orang munafik, ya, mau orang yang muslim yang sebenarnya, kita bilang muslim, selamat kita. Tapi kalau orang muslim secara zahir hakikinya tidak, kita bilang mukmin, itu yang bermasalah. Itulah yang membuat saat ditegur oleh Nabi SAW, "Aw musliman, aw musliman." Kita kalau hidup di zaman Nabi kira-kira masuk orang ini apa enggak? Ya, karena di zaman wahyu, ada wahyu yang turun. Jadi kalau orang mengatakan mungkin lebih enak hidup di zaman Nabi, ya mungkin dari satu sisi enak. Kalau kita ini Islam kita Islam hakiki. Tapi kalau Islam kita tidak Islam hakiki, itu akan terungkap kalau di zaman Nabi SAW. Nabi tahu berdasarkan wahyu. Lah sahabat seperti Abu Bakar, Umar dan yang lainnya tahu tidak Islam hakiki seorang? Tidak tahu. Lain saat dia tidak tahu. Dia nilai orang itu hakiki Islam. Dikabarkan oleh Nabi muslim dia. Dia bukan Islam hakiki. Kenapa? Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan si fulan ini Islamnya belum diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam hakiki. Cuman Islam istislam ya diakui. Karena dia sudah bersyahadat. Nah, ini yang kita khawatirkan pada diri kita, jangan sampai Islam yang kita miliki ini yang ada pada diri kita Islam secara zahir saja. Diakui Islam kita di dunia sebagai orang muslim,
diperlakukan kita sebagai seorang muslim yang lain seperti muslim yang lain, namun di mata Allah Subhanahu wa taala kita tidak diakui sebagai seorang muslim. Nabi SAW mengatakan, "Tsumma qala ya Sa'du." Dikasih pelajaran lagi Sa'ad. Jadi Sa'ad dikasih pelajaran oleh Nabi dua. Satu, bahwa seseorang itu harus bisa menjaga kalimat yang dia sematkan kepada orang lain. Ya. Jangan mudah menilai orang itu Islamnya Islam hakiki. Kenapa? Karena Islam hakiki itu urusan Allah, kita tidak tahu. Maka diajar untuk selamat yaitu Islam. Ya muslim saja, jangan mukmin. Kemudian yang kedua diajar Sa'ad bin Abi Waqqas oleh Nabi SAW, "Ya Sa'du, inni la'u'tiyar rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata an yakubbahu Allahu finnar." Wahai Sa'ad, terkadang ada orang yang saya kasih harta. Itu bukan berarti penilaian saya dia lebih saya sukai imannya, tidak. Bukan berarti dia lebih kuat imannya terus saya kasih, tidak. Saya memberi dia ini harta, sementara orang yang tidak saya kasih itu lebih saya cintai imannya, lebih kuat imannya daripada orang yang saya kasih. Kenapa si fulan ini saya kasih harta? Khasyata ayyakubbahu Allahu finnar. Saya khawatir dia masuk Islam, Islamnya Islam yang zahir, belum Islam yang hakiki. Setelah dia masuk Islam, belum kuat keislamannya, belum sampai kepada tingkat Islam hakiki, akhirnya keluar lagi dari Islam ini. Kenapa? Dia tidak mendapatkan keuntungan dunia. Karena orang yang masuk Islam secara zahir di zaman Nabi umumnya itu mencari apa? Keuntungan dunia. Entah selamat dari pembunuhan, atau selamat dari kekhawatiran, atau dia mendapatkan dunia. Maka Nabi SAW diantaranya itu mu'allafah, al-mu'allafatu qulubu, yaitu orang yang dilunakkan hatinya, dibikin dia cinta kepada Islam ini. Salah satunya dengan cara apa? Dengan cara dikasih harta. Jadi orang-orang yang tidak kuat imannya di zaman Nabi SAW itu dilakukan langkah oleh Nabi, harta rampasan itu banyak dikasih kepada mereka. Tujuannya apa kata Nabi? Khawatir saya wahai Sa'ad, nanti kalau dia masuk Islam, Islamnya belum diterima oleh Allah, keluar lagi, akhirnya mati dalam keadaan kafir, kemudian Allah campakkan ke dalam neraka. Makanya Rasulullah SAW itu alasannya saya memberi. Kenapa saya kasih dia, si fulan tidak saya kasih, si fulan tidak saya kasih. Ini bukan berarti apa? Bukan berarti orang yang saya berikan harta itu lebih kuat imannya. Tidak ada hubungannya itu kata Nabi. Orang yang dikasih harta di dalam Islam ini kemudian kita nilai dia orang yang paling kuat imannya, tidak. Sama sekali tidak kata Nabi. Justru mereka ini orang yang saya khawatirkan imannya hilang. Disebabkan apa? Disebabkan karena dia keluar dari agama, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa satu, terkait dengan penilaian bahwa harta adalah ukuran keimanan seorang, itu sama sekali tidak. Dan di zaman Nabi SAW kita tahu di dalam sejarahnya, orang yang paling banyak dikasih harta di pembebasan kota Mekah itu banyak orang yang masuk Islam. Karena Mekah saat itu sudah jadi negara Islam, itu banyak yang masuk Islam. Salah satunya Abu Sufyan, ya, masuk Islam saat itu. Kemudian Abbas sudah paman Nabi menampakkan keislaman, Muawiyah masuk Islam. Mereka-mereka ini dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Satu orang itu Nabi tidak tanggung ngasih harta. Makanya ada orang kafir mensifati Nabi. Saya menemui seorang, dia yu'ti ata'an la yakhshal faqr. Dia itu saat memberi sama orang itu pemberian yang tidak takut dengan kemiskinan orang. Yaitu Nabi SAW. Bayangkan satu orang dikasih 300 kambing, ada yang 100 onta, satu orang itu. Tidak main-main Nabi. Nabi ingin menyelamatkan agama dia. Betapa pengaruhnya harta itu kepada keimanan juga. Ya harta. Makanya orang-orang kaya ini harus berdakwah dengan hartanya. Jangan sampai kalah dengan orang para ustadz-ustadz yang berdakwah dengan ayat, dengan hadis. Jangan kalah. Antum dengan kekayaannya, ustadz itu ngajak orang dengan dalil. Oh, ini enak kalau jadi ustadz tidak ngeluarin harta. Ini mikir-mikir. Banyak sekarang ini kalau orang kaya kepingin jadi ustadz juga mendakwahi dengan ayat. Tidak, kita beda. Ya,
para ustadz ya yang di waktunya dia gunakan untuk cari dalil, ya dakwah dengan dalil. Antum yang dikasih waktunya habis untuk cari harta, ya harus dengan harta untuk berdakwah. Jadi sama-sama kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan kemudian kita barter, ya. Si ustadznya kepingin kaya, ingin dakwah dengan harta, akhirnya baru memulai cari harta. Lah orang yang sudah dikasih kekayaan oleh Allah tidak mau dakwah dengan kekayaannya, kepingin dakwah dengan dalil, baru mau belajar juga kepingin jadi ustadz. Ustadznya kepingin jadi hartawan, kaya raya, karena ingin dakwah dengan harta, akhirnya baru membangun dia. Membangun apa? Membangun keuangan. Lah orang yang sudah dikasih kekayaan ingin jadi ustadz, akhirnya baru ngafal Quran, kepingin jadi khotib juga. Kapan kita mau berdakwah kalau seperti ini? Ya, ustadznya tidak mau dakwah dengan dalil, yang kayanya tidak mau dakwah dengan hartanya. Ya udah sampai hari kiamat. Nanti kalau sudah jadi ustadz, balik dia lagi jadi orang kaya karena sudah miskin jadi ustadz. Lama tidak kerja, menghafal dalil, jadi miskin, kepingin jadi kaya lagi. Akhirnya tidak ada ujungnya. Maka Nabi SAW, ya, itu beliau kalau kita bicara secara kefasihan, tidak ada yang lebih fasih dari Nabi saat berdakwah. Itu Nabi SAW sampai disebutkan dalam riwayat, sampai sekalipun riwayatnya dhaif sebenarnya, itu orang yang paling fasih menyebut apa? Huruf dhat, ya. Itu kalau belajar katanya di balik itu huruf dhat, sa pakai mu'jamah yang ada titiknya. Itu paling termasuk huruf yang paling sulit. Nabi orang yang paling fasih menyebutkan itu. Tapi sanadnya bermasalah sebenarnya, ya. Intinya apa? Intinya Islam ini, dakwah ini tidak cukup hanya dengan dalil. Tidak cukup hanya dengan dalil. Kalau cukup dengan dalil, maka Masya Allah, Nabi apa yang kurang dari Nabi SAW? Ya, tidak ada yang kurang. Kalau itu dalil, ternyata apa? Ternyata ada orang itu tidak tertarik dengan dalil dia. Tertariknya dia dengan harta. Maka kalau dia tertarik dengan harta, maka yang saat itu bertanggung jawab siapa? Orang yang dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus berkorban. Sebagaimana para ulama berkorban menghabiskan waktunya menghafal ayat, menghafal hadis, ya, ini orang kaya harus berkorban juga. Untuk apa? Untuk mengeluarkan hartanya yang bertahun-tahun dia habiskan umurnya untuk mencari itu. Itu tugas dia, tugas orang kaya. Karena di zaman Nabi tidak cukup sekedar kasih dalil. Ada orang yang ditarik oleh Nabi dengan harta, dan Nabi ngasih harta itu tidak sedikit, banyak. Lah orang yang dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat, tentunya dengan ayat dia berdakwah, dengan dalil kemudian ayat. Coba kita lihat ini, kalau ada pelaku maksiat misalkan, kita mau tegur, kita nasihati. Nah, banyak yang kita lakukan ini, itu saya sudah nasihati, sudah saya kasih dalil, sudah saya kasih ayat, pokoknya sudah bosan saya kasih ayat, kasih dalil, ayat, hadis, ini masih aja tidak taubat Ustaz. Ya mungkin dia tidak mau dalil, dia maunya harta. Buktinya apa? Di zaman Nabi tidak semua yang dikasih dalil, ada yang dikasih harta oleh Allah, oleh Nabi SAW. Akhirnya apa? Kuat keimanannya, kuat keislamannya. Nah sekarang pelaku maksiat ini kalau kita dikasih dalil kok masih belum taubat, coba keluarga antum lah ya, keluarga antum misalkan ada yang jarang sholat 5 waktu misalkan, atau malas-malasan misalkan, antum dakwahi dia terus, antum kasih dalil orang yang tidak sholat akan kekal dalam neraka misalkan, masih tidak taubat, masih malas. Coba sekarang kalau antum punya rezeki yang banyak, antum orang yang dikasih keluasan rezeki oleh Allah, tidak usah kasih dalil dia, antum janjikan kalau sekali kamu sholat saya kasih kamu 5 juta misalkan, sekali sholat. Berarti tinggal ngitung dia, 5 kali sholat tinggal dihitung. Kira-kira mau tidak dia sholat? Tidak ada yang tidak mau. Coba pelaku-pelaku maksiat itu kita datangi. Apa yang membuat mereka melakukan kemaksiatan? Kebanyakan itu karena harta. Bukan karena tidak tahu itu maksiat, karena harta. Maka tanggung jawab orang kaya ini sebenarnya besar juga. Ya, tanggung jawab mereka itu besar. Karena nanti akan dinilai, akan ditanya oleh Allah. Mereka yang kaya, kata ulama, kalau ada pelaku maksiat yang melakukan kemaksiatan tidak tobat di sebuah tempat, sementara di situ ada orang kaya dan orang itu melakukan maksiat karena kemiskinannya, andai kan dikasih harta dia akan taubat, maka orang kaya di tempat itu bertanggung jawab. Ya, orang kaya di tempat itu bertanggung jawab. Karena kita dikasih fasilitas hidup untuk berdakwah kepada Allah, dan kita bertanggung jawab untuk agama orang lain juga.
Selain kita bertanggung jawab untuk agama kita, juga bertanggung jawab untuk agama orang lain. Maka di perang Hunain, ketika terjadi perang Hunain, harta rampasan itu banyak. Ya, itu Nabi SAW melihat banyak orang yang masuk Islam, yang baru masuk Islam. Nabi itu kasihan sama mereka, khawatir. Nabi lebih sayang iman mereka daripada apa? Harta kaum muslimin ini. Akhirnya harta rampasan itu banyak diserahkan kepada mereka waktu perang Hunain. Akhirnya keluar itu omongan-omongan dari orang-orang Ansor, sahabat-sahabat Nabi dari Ansor, pada ya mungkin bahasa kita gerutu ya, pada ngomong antara mereka. Omongannya apa? Ini kenapa kita tidak dikasih harta oleh Nabi, tidak dikasih harta rampasan? Karena orang-orang Ansor tidak dikasih oleh Nabi SAW. Harta rampasan tidak dikasih, diberikan kepada mereka yang baru masuk Islam. Akhirnya sebagian orang Ansor ini saling ngomong antara mereka. Ini baru kemarin kita perangi mereka, ini darahnya masih nempel di pedang kita. Begitu mereka masuk Islam, dapat harta, kita tidak dikasih. Berita itu sampai kepada Nabi. Akhirnya Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, orang-orang Ansor aja dalam satu tenda itu, orang Ansor semuanya. Akhirnya ditanya oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah, ya ma'syaral Ansar, ma hadzal ladzi balagani minkum, wahai sekalian orang Ansar, ada berita apa yang sampai ke telinga saya? Kata orang Ansar, huwa kama sami'ta ya Rasulullah. Ya, beritanya benar ya Rasulullah. Sebagian kami ada memang mengeluarkan kata-kata seperti itu. Kenapa kami tidak dikasih? Kenapa mereka dikasih? Sementara mereka orang baru masuk Islam, belum pernah berjuang. Kita berjuang dari awal, ya, perang terus, mulai dari perang Badar, perang Uhud, terus sampai nanti perang Hunain. Kita terus ikut sama Nabi. Begitu dapat harta rampasan banyak, kita tidak dikasih. Akhirnya Nabi SAW memberikan pelajaran kepada orang-orang Ansar. Karena orang Ansar ini ada sifat yang tidak baik, akan dimatikan oleh Nabi, yaitu apa? Sifat merasa berjasa. Sifat merasa berjasa sama agama. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaral Ansar, wahai sekalian orang-orang Ansar, bukankah kalian dulu berpecah belah, Aus dan Khazraj, dan Allah menyatukan kalian dengan saya? Qalu bala, benar ya Rasulullah. Akhirnya orang Ansar mulai sadar bahwa perjuangan mereka itu jangan dianggap itu mereka berjasa sama agama. Akhirnya merasa saya harus lebih banyak dikasih karena perjuangan saya banyak. Akhirnya diingatkan lagi oleh Nabi, alam ajidkum dhullalan fahadakumullahu bi, bukankah dulu kalian orang tersesat menyembah selain Allah, kemudian Allah kasih hidayah kalian lewat saya? Qalu aman Allahu wa rasuluhu aman. Iya benar ya Rasulullah, memang Allah dan Rasulnya lebih banyak pemberiannya daripada kami terhadap Islam ini. Akhirnya Nabi mengatakan lagi, ya ma'syaral Ansar, wahai sekalian orang-orang Ansar, an-nasu ditharun wal ansaru syiar, kalian itu dibandingkan orang lain, mereka yang saya kasih harta itu ibarat dua baju yang saya pakai. Ada baju luar, ada baju dalam. Baju dalam itu namanya syiar, yang langsung nempel ke jasad namanya syiar. Kalau kita ini apa? Baju dalam ya. Kalau Nabi mengistilahkan syiarun, yaitu baju yang langsung nempel ke kulit namanya syiar. Baju yang di luaran itu namanya dithar, yang tidak langsung nempel ke kulit Nabi itu dithar. Kata Rasulullah, kalian di hati saya itu ibarat apa? Syiar, yaitu baju yang langsung nempel ke jasad saya. Kalian itu lebih saya cintai wahai orang Ansar. Sementara orang lain, mereka yang saya kasih harta ini dithar, itu agak jauh ya daripada kalian. Kalian lebih saya cintai. Akhirnya orang-orang Ansar itu menangis. Mereka mengatakan, Allahu wa rasuluhu aman. Benar ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih banyak pemberiannya daripada kami, pemberian kami terhadap Islam ini. Jadi orang Ansar itu mulai hitung-hitungan. Saat itu hitung-hitungan dengan perjuangannya dari awal. Sementara nikmat dunia mereka tidak dapatkan kecuali sedikit dibandingkan dengan yang baru masuk Islam. Ini diistilahkan oleh para ulama rahimahullah, kita jangan merasa berjasa. Ya, makanya seperti pengurus masjid, ya. Nah, ini mohon maaf ini, pengurus masjid jangan setiap kali ada rasa, ini masya Allah atas jasa saya, itu langsung dihapus, karena itu penyakit. Karena sungguhnya kata ulama rahimahullah, kita misalkan ketika dipilih, ditakdirkan jadi DKM pengurus masjid, sebenarnya itu Allah yang ngasih kita.
kita ingin diperbaiki oleh Allah dengan dekat masjid, jadi pikirannya masjid yang diurus. Itu sebenarnya Allah yang memberikan kepada kita, bukan jasa kita. Jadi orang-orang yang secara zahir berjasa, itu biasanya penyakit itu muncul. Seorang guru misalkan, ya, banyak muridnya merasa berjasa si fulan itu karena jasa saya. Nah, itu setiap kali muncul yang seperti harus dihabisin, harus dimatikan penyakit seperti itu. Karena sungguhnya jasa kita yang kita berikan kepada Islam itu apapun bentuknya, hakikatnya Islam yang lebih banyak pemberiannya kepada kita, yaitu hidayah. Masih ada waktunya? Berapa menit? 10 menit ya. Baik, dari hadis ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran yang ingin sama-sama kita pelajari di sini, yaitu apa? Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menilai sahabat ini dia beriman. Coba bayangkan. Sampai 3 kali dia bersumpah, orang ini orang beriman. Karena secara zahir sahabat tidak ada masalah secara zahir. Tapi dijawab oleh Nabi dengan Islam yang hakiki dia. Islam yang hakiki dia ternyata bermasalah. Sampai Nabi mengatakan awam musliman. Itu bermasalah. Artinya apa? Kalimat mukmin sama muslim itu ternyata berbeda. Muslim di sini itu muslim secara zahir. Mukmin itulah Islam secara hakiki. Jadi kalau kita dinilai orang yang baik, Islamnya itu luar biasa sama orang lain, itu jangan diambil kemudian kita besar kepala. Ya, akhirnya merasa bersih, merasa suci, kemudian merasa aman, karena sungguhnya penilaian orang itu sama sekali tidak ada maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebaliknya, kita dinilai Islam kita ini bermasalah oleh orang lain, kemudian dinilai oleh orang lain banyak kenifakan, itu sama sekali penilaian itu juga tidak akan merubah nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita serahkan ya hakikat Islam yang ada di dalam hati kita ini kita serahkan kepada orang lain yang menilai. Tapi bagaimana kita ini belajar dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Beramallah kalian dan belajarlah untuk selalu saat beramal Allah yang melihat. Allah yang melihat, bukan orang lain. Allah dulu yang melihat, baru setelah itu orang beriman. Tapi Allah yang pertama kali. Nah, ini kita masalah kalau sampai kita ini merasa aman dengan penilaian orang, itu kita bermasalah. Kenapa? Allah mengatakan balil insanu ala nafsihi basir. Manusia itu paling tahu tentang agamanya. Kita mau mengatakan apa sama orang, kita itu paling tahu. Ya, orang mau memuji kita dengan setinggi langit, itu kita paling tahu siapa kita. Siapa kita, bukan penilaian orang. Balil insanu ala nafsihi basir. Misalkan contohnya, kita ini tahu pelaku maksiat, ada maksiat yang kita lakukan, yang kita belum bisa meninggalkannya. Kita tahu punya pemahaman yang rusak misalkan. Tapi orang melihat kita, Masya Allah ini orangnya soleh, hebat, bagus. Kita seharusnya sedih. Bagaimana orang itu menilai kepada kita penilaian yang baik, positif, sementara kita tahu kita ini orang yang rusak. Makanya Nabi SAW mendoakan seseorang yang dia tahu tentang kadar dirinya, tentang posisi dirinya. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Allah merahmati, menyayangi seorang hamba yang dia tahu kadar pribadinya. Dia tahu posisinya seperti apa. Dia lagi jauh dari Allah, datang orang memuji dia orang soleh, Masya Allah. Akhirnya apa? Hancur hatinya. Tidak boleh kita seperti itu. Kita paling tahu kita lagi bermaksiat kepada Allah, punya masalah. Masalah kita apa? PR kita belum bertobat. Ada orang memuji kita, maka kita jangan terbawa dengan pujian itu. Kemudian ketika orang mencela kita, kita orang bukan orang baik, kita paling tahu. Kita lagi dekat dengan Allah, sering qiyamul lail, kemudian sering berjuang untuk istiqomah. Kita paling tahu. Jadi penilaian orang jangan dianggap itu adalah keputusan yang akhir. Penilaian manusia itu tidak ada artinya. Makanya jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengajarkan kepada kita Islam yang seperti apa yang harus kita pelajari. Islam yang hakiki, ya, Islam yang hakiki. Kemudian Islam hakiki ini juga saat kita pelajari tujuannya bukan untuk orang lain, untuk diri kita dulu sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Kita belajar Islam ini untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Hari kiamat ada kesempatan
bagi orang lain untuk mikirin saudaranya, tidak ada. Semuanya memikirkan dirinya sendiri. Dalam satu riwayat disebutkan Aisyah radhiyallahu anha pernah Nabi SAW merebahkan kepalanya di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah ingat huru-hara hari kiamat. Kata Aisyah radhiyallahu anha sama Nabi, "Ya Rasulullah, atadhkurini? Apakah kamu nanti akan ingat kepada saya? Wa ana as-siddiqatu binti as-siddiq." Sementara saya ini adalah as-siddiqah, anaknya as-siddiq, yaitu anaknya Abu Bakar. Wa ana habibatuka bintul habib. Dan saya kekasih kamu, anak daripada kekasih kamu. Apakah kamu tidak akan ingat saya pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, illa fi thalathati mawadhi. Ada 3 tempat pada hari kiamat saya tidak akan ingat kamu. Masya Allah. Jadi Aisyah itu tahu dia bahwa dia paling dicintai oleh Nabi SAW. Maka dia tanya Nabi, hari kiamat ingat saya tidak ya Rasulullah? Padahal saya ini orang yang paling kamu cintai gitu. Mungkin pernah antum ditanya istri antum seperti itu, ya? Atau seorang suami tanya kepada istrinya, "Dek, ingat saya enggak nanti? Papa ini ingat enggak?" Kira-kira nanti jawabannya itu apa? Nanti tanya kalau pulang, ya sudah punya istri, tanya coba. Kalau istri kita soleha, tanya, "Dek, kira-kira ingat saya enggak? Selama ini papa yang berjuang, abi yang berjuang, yang ngasih nafkah, kemudian memenuhi kebutuhan. Ingat papa enggak nanti? Abi enggak?" Nanti tanya, bagaimana jawabannya? Atau istrinya juga tanya ke suaminya, "Ingat saya enggak nanti, Abi? Kalau nanti di hari kiamat, ya, di mana orang pada sibuk mikirin dirinya masing-masing. Sementara saya ini kekasih kamu, istri satu-satunya ya di dunia ini. Kira-kira ingat saya enggak nanti?" Nah, tanya gimana jawabannya nanti suaminya, ya. Nabi SAW mengatakan illa inda thalathati mawadhi, kecuali dalam 3 tempat. Wahai Aisyah, saya enggak akan ingat kamu. Antum bisa enggak ingat istrinya di 3 tempat ini? Kata beliau, indal mizan. Indal mizan, ketika ditimbang amalan. Semua orang akan ingat memikirkan nasibnya. Apakah saya selamat atau tidak? Ya. Wa indal hisab, dan ketika dihisab, dihitung semua amalan seorang hamba. Saya tidak akan ingat kamu sekalipun kamu kasih saya di dunia. Wa indas sirat, dan ketika meniti sirat, seorang memikirkan dirinya sendiri. 3 tempat itulah saya tidak akan ingat kamu. Di situ Aisyah radhiyallahu anha menangis. Beliau menangis. Cuman hadisnya dhaif. Nah, ini terkadang ya yang membuat seseorang pemberi kisah itu biasanya sayang kalau kisahnya sudah menarik, mau disebutkan tentang sanadnya, takut kecewa, sudah orang terlanjur ini kan. Tapi ahli hadis tidak bisa. Ini masalah takut keyakinan, diyakini nanti disampaikan ke orang Aisyah, sementara hadisnya dhaif kan. Hadisnya dhaif kata ulama, tidak benar. Ya, saya kira itu benar dulu. Ada seorang khatib menyampaikan dulu di Sudan juga, khatib menyampaikan. Illa inda salah, menggebu-gebu, masya Allah itu jamaahnya ada sebagian yang menangis. Siapa yang tidak terharu coba bayangkan? Ya, itu kan dia membayangkan antara dia dengan istrinya. Itu hari kiamat. 3 tempat itu sampai Nabi tidak ingat dengan istrinya, luar biasa. Akhirnya banyak yang menangis. Akhirnya setelah dikasih tahu, dicari-cari, ternyata ulama mendhaifkan itu hadis riwayat. Cuman biasa itu sekedar motivasi, targhib-tarhib. Banyak hadis-hadis palsu atau dhaif yang dihukumi dhaif oleh para ulama, ternyata apa? Ternyata disampaikan, tidak dijelaskan tentang sanadnya. Nah, ini yang bermasalah. Ya, kita ini banyak mendapatkan hadis, tidak tahu kualitas hadis itu secara derajat seperti apa, sahih atau tidak. Nah, karena dia menarik, bagus isinya, membuat orang terpukau mendengarnya, akhirnya tidak dijelaskan tentang sanadnya. Ini masalahnya orang yang kita dapatkan saat ini banyak hadis yang dhaif. Begitu orang sudah merasa tertarik dengan maknanya, ternyata hadisnya dhaif, akhirnya kecewa. Tapi intinya maknanya ada kebenaran secara makna, ya, secara makna benar. Bahwa seseorang itu indas sirat, siapa yang mau ingat pasangannya? Ketika kita lagi meniti sirat, ketika ditimbang, ketika dihisab, tidak ada yang ingat. Sampai hari kiamat sebenarnya tidak ada yang ingat. Ya, mulai kita di padang mahsyar tidak ada ingat dirinya sendiri. Sampai nanti masuk surga baru ingat. Mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kapan itu? Kalau sudah masuk surga, begitu hadis yang sahih. Orang itu akan ingat kerabatnya, teman-temannya waktu di dunia, temannya dalam ketaatan, tapi karena bukan teman sepak bola, bukan teman ngopi, bukan, ya. Karena hadisnya itu hadis Anas mengatakan apa?
Ketika orang masuk surga dia mengatakan, ya Allah, mana si fulan yang dulu kami salat bersama dia, mengeluarkan zakat bersama dia, puasa bersama. Itu yang disebutkan amalan soleh. Ya, teman-teman dalam beramal soleh. Kok tidak ada di dunia, di dalam surga? Tapi teman tidak ada dalilnya. Ya Allah, mana teman saya dulu sepak bola bersama di dunia, ngopi bersama, ketawa bersama. Tidak ada itu dalilnya. Jadi teman yang dicari di dalam surga itu nanti oleh teman yang sudah masuk surga